Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumipan lagi apa? Ini lagi ngitung uang. Uang buat apa? Enggak, ya buat ini, buat dari orang-orang, dari wali santri, para donatur buat sedekah Oh gitu. kepada dompet tanah umat Darul. Rumipan udah bayar zakat? Oh, alhamdulillah udah. Kalau Rumipon mah gua udah bayar zakat. Ada mah gampang dong. Atau jangan gampang-gampangin wah, segera bayar atuh. Yang penting mah, ana mah puasa sama taraweh lancar. Ih, gak boleh gitu atuh wah. Kalau lagi ada rezeki, ada umur, segerakan atuh wah. Zakat juga kan wajib. Pokoknya ana mah puasa sama tarawehnya lancar aja. Waalaikumsalam. Ya apa? Ribut-ribut ini. Ini Kiai. Hah? Sedikit. Ada apa? Ada apa tadi berdua? Lagi ngobrol apa? Ini Kiai. Tadi waris nanya bro. Udah zakat belum? Kata Romi kan sudah kayak dijawab. Ya. Terus Romi nanya kembali ke waris sendiri udah belum zakat? Katanya gampang nanti aja katanya. Atuh kan nggak boleh gitu, Kiai menurut Romi makan puasa dan sholat mah ini Kiai ibadah ritualnya, sedangkan zakat kan ibadah sosialnya Kiai. Tapi yang jadi permasalahan kita itu tadi Kiai, adakah perbedaan kedudukan atau derajat antara ibadah ritual dan sosial itu Kiai? Bagaimana Kiai? Iya. Sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu bagian daripada rukun Islam. Apakah satu dengan yang lainnya lebih utama? Ya, semuanya derajatnya sama. Bahwa sholat, siam, puasa, zakat, berhaji, itu ya ruknun min arkanil Islam, rukun daripada Islam itu sendiri. Apakah ibadah ritual lebih utama ketimbang ibadah sosial? Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah dan ijma' ulama. Ibadah ritual lebih utama ketimbang ibadah sosial, atau ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah ritual. Ya semuanya bermakna ibadah, kan begitu ya. Konteksnya ibadah itu. Tinggal bagaimana situasi dan kondisi kita ya. Mana yang mau diprioritaskan, yang memungkinkan lebih dahulu kita dahulukan. Kan seperti itu. Jadi tidak ada subprioritas di antara ibadah-ibadah. Semuanya sama ibadah. Tergantung situasi dan kondisi. Lalu Kiai, bagaimana asal usul pelaksanaan zakat itu sendiri? Zakat di dalam sejarah ilmu fikih bahwa zakat itu dimulai sejak Rasulullah berada dalam kondisi di Mekah. Sejak perkembangan awal dari dakwah Islam itu sendiri, zakat memang udah sesuatu yang digalakkan, walaupun belum menjadi sebuah ketentuan hukum ya, bahwa zakat pada kondisi Mekah gitu ya. Saat itu ya umat Islamnya belum banyak, kemudian dakwah Islamnya juga belum berkembang secara meluas, sehingga persoalan-persoalan kebutuhan pun belum begitu banyak yang dibutuhkan saat itu, terutama menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat dan kehidupan umat Islam ketika di Makkah. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Islam mulai memiliki wilayah teritorial Islam di Madinah, kemudian mulai bangkitlah ekonomi umat saat itu, umat Rasulullah, kemudian sudah mulai berkembang ya. Umat Rasulullah tidak semuanya
secara situasi ekonomi, kehidupan ekonominya baik, tapi ada yang memang belum baik situasi ekonominya. Dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan batas-batas zakat, batasan zakat, kemudian jenis-jenis apa saja yang harus dizakati dan kapan waktunya. Secara ide moralnya, ide moral hukumnya itu sejak zaman kondisi Rasulullah berada di Mekah sebelum hijrah. Namun secara de facto hukum syariahnya diterapkan dalam sebuah wilayah hukum, dan itu menjadi ketetapan aturan agama secara resmi qat'i itu ketika Rasulullah berada di situasi kondisi Makkah saat di Madinah, sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, seperti itu gitu kan gitu. Jadi terus juga kayak apa manfaat dan tujuan dari zakat itu sendiri kayak apa manfaat tujuan zakat? Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan-keterangan dari para ulama-ulama atau ijma' ulama, ya, yang pasti zakat itu satu bagian daripada ketentuan agama dan kewajiban agama, dan para ulama sepakat zakat itu wajib bagi yang memiliki kecukupan, memiliki nisab, ya, memiliki nisab dan memiliki harta yang sempurna, milkutam, harta yang sempurna gitu ya. Jadi hartanya tidak menggantung, tapi sempurna, harta itu milik dia sendiri. Kalau kita perhatikan bahwa persoalan zakat itu persoalan menyangkut masalah hajat, kepentingan, kebutuhan hidup orang banyak, terutama kaum muslimin, ya, bahwa apa manfaat dan kebaikan zakat, ya, secara definisi agama, ya, manfaat zakat itu ya secara bahasa ya membersihkan, tumbuh, berkembang, ya, membersihkan, tumbuh dan berkembang, itu secara bahasa dari makna zakat itu sendiri. Dari makna secara syariah hukum Islam, zakat itu salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada yang memiliki kemampuan dan harta yang sempurna sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa harta yang dia miliki atau kekayaan yang dimiliki bukan tiba-tiba datang sendiri, tapi dia memiliki harta kekayaan itu atas bantuan orang-orang lain juga, sehingga sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk memiliki harta atau kekayaan, sebagian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu dari tinjauan ilmu kemasyarakatan ini minimal bisa menanggulangi persoalan sosial, terutama ekonomi. Pasti ada manfaatnya. Setiap dari pelaksanaan agama itu pasti ada manfaatnya, manfaat secara pribadi maupun secara sosial, seperti itu. Kenapa zakat diwajibkan kayak? Kenapa zakat diwajibkan? Yang pasti ya hikmah dibalik zakat itu diwajibkan, ya wallahu a'lam. Kenapa Allah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin? Mungkin sebagaimana tadi yang dikatakan bahwa kalau kita teliti dari Al-Quran bagaimana posisi zakat dengan salat, ya kan? Kemudian bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang menempatkan zakat pada posisi yang sangat penting, ya,
kemudian dari pendapat-pendapat ulama, dari hasil-hasil ijma' ulama atas kajian terhadap ayat-ayat zakat, hadis-hadis zakat, kemudian menentukan status hukumnya, kemudian dikaji lagi menurut ilmu ekonomi Islam bahwa dampak zakat itu memiliki sebuah dampak kebaikan, baik secara pribadi kita selaku yang diberikan amanah kekayaan dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dampak secara sosial yang bisa diberikan kepada orang lain, terutama saudara-saudara kaum muslimin. Gitu. Seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat baik, baik secara personal, baik secara personal maupun secara sosial. Dampak zakat. Tidak sedikit negara-negara yang menerapkan konsep zakat, dia bisa mengelola keuangan zakatnya dengan baik. Banyak sekali contohnya. Dia bisa menghidupi pendidikan, rumah sakit, kemudian bisa membangun infrastruktur, kebutuhan-kebutuhan tempat peribadatan, kepentingan-kepentingan orang banyak, bisa membangun jalan, air, irigasi, dan masih banyak lagi. Bahwa kalau kita lihat, zakat itu adalah konsep ketahanan sosial umat Islam. Zakat itu adalah konsep ketahanan sosial umat Islam. Kalau bahasa kerennya ini, ya, bahasa kerennya itu zakat itu adalah ketahanan sosial umat Islam. Gitu. Dan ini bisa dijadikan sebagai sebuah pertahanan ketika dalam situasi kondisi umat membutuhkan support dari ekonomi umat. Seperti ini kayak adakah syarat-syarat atau rukun-rukun untuk menunaikan zakat itu? Ya, syarat-syarat zakat dan rukun-rukun zakat ada dalam ilmu fikih, ya. Terutama ya syarat zakat itu yang penting itu satu, ya jenis apa yang harus kita zakati. Ya kan, dari zakat peternakan, zakat fitrah dulu, kemudian zakat dibagi dua kan, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nanti zakat mal ada jenis-jenisnya, ada zakat emas, perak, ya kan, kemudian ya perdagangan, kemudian zakat pertanian, peternakan dan sebagainya. Nanti ada dalam ilmu fikih ketentuan-ketentuannya, ya. Di dalam ilmu fikih, dan para ulama-ulama sudah membuat batasan-batasannya, dilengkapi sekarang dengan penjelasan dari para ulama-ulama Indonesia. Majelis Ulama membuat ketentuan, dan ada juga kan lembaga amil zakat, ya kan, dan banyak lembaga-lembaga keuangan ummah yang menghimpun, mengumpulkan dan mengelola sekaligus mendistribusikan, ya, menyalurkan zakat itu kepada yang berhaknya, kan itu. Mau banyaklah sekarang, ya, tidak ada kesulitan. Yang pasti ya zakat itu yang hartanya ditentukan, ya kan, apa jenisnya, apakah zakat fitrah atau zakat mal. Nanti zakat mal juga ada bentuk-bentuknya, ada jenis-jenisnya, kemudian nanti ada ketentuannya, masa waktunya kapan harus dizakati, berapa aturan-aturan zakatnya, itu nanti ada ketentuan di dalam ilmu fikih, ya kan, ilmu fikih zakat. Nanti kita insyaallah kita jelaskan lebih jauh lagi secara fikih zakatnya, gitu ya. Jadi, selain dengan uang, Ya. apa saja yang bisa digunakan untuk bisa membayar zakat? Ya, awalnya zakat itu kan kalau dari zakat itu biasanya itu dengan makan makanan pokok, ya kan, biasanya. Ya, kalau zakat biasanya itu dengan makan makanan pokok. Dan kalau zakat kambing peternakan ya dengan hasil peternakan, ya kan, zakat peternakan kambing dengan kambingnya, ya kan. Kemudian kalau peternakan unta ya dengan untanya zakatnya. Kalau peternakan sapi dengan sapi zakatnya, ya kan. Kalau terus bagaimana? Apakah zakat itu
Kan hari ini ada orang yang zakat pakai beras, pakai uang, atau pakai makanan. Apakah boleh itu zakat seperti itu? Boleh-boleh saja. Yang penting ukurannya, kan begitu ya. Yang penting ukurannya dan jenisnya. Contohnya kita ingin berzakat, kemudian zakat itu berupa beras, kemudian kita ingin ke konversi, tidak ke beras, ke makanan lain. Apakah boleh? Ya boleh saja. Ya kan? Yang penting kan kedermawanan kita. Yang penting kan perhatian kita. Itu yang penting. Yang kedua, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikaruniakan rezeki yang berlebih dari kebutuhan kita. Kemudian kita memberikan kepada orang lain sebagai tanda syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai perhatian kita sesama kaum muslimin dan sesama saudara, memperhatikan orang yang kekurangan. Itu kan sebetulnya. Apakah bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk uang, apakah bisa dalam bentuk benda, apapun bisa. Jadi jangan melihat zakat itu secara letter luck gitu ya. Harus dengan beras, harus dengan uang, harus. Subhanallah. Saya kira agama ini tidak sempit dan tidak mengajarkan sempit. Dan ulama-ulama fikih pun tidak mengajarkan kesempitan di dalam agama ini. Jadi berzakat bisa dengan bahan makanan pokok, bisa dalam bentuk uang atau makanan-makanan lain. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting makanan itu atau barang itu dibutuhkan oleh orang yang berhajat atas kebutuhan itu. Jangan sampai orang butuh makanan, ya kamu kasih sendal gitu ya, ya nggak akan kenyang, ya, sendal capit ya gitu ya. Kalau harus relevan dengan kebutuhan. Jadi cara mendistribusikannya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita pergunakan fikih prioritas ya. Fikhul aulayat, fikih prioritas. Mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Seperti ini kayak jadi siapa saja ya kayak yang diwajibkan untuk menunaikan zakat itu sendiri tuh? Ya yang pasti yang siapa aja yang diwajibkan menunaikan zakat ya orang yang memiliki harta itu sendiri. Ya kan? Yang memiliki harta kemudian sudah masa waktunya dikeluarkan zakatnya ya, dan sekali lagi harta itu ya sempurna gitu ya. Terus bagaimana kalau saya kan nggak punya harta, saya nggak bisa ada yang saya zakatin, iya kan? Ya berarti kita masuk kategorinya mustahik, orang yang berhak menerima zakat ya. Ya kalau kita memiliki harta yang sempurna, kita memiliki kemakanan lebih atau harta lebih, ya berarti kita masuknya muzaki. Seperti itu aja gitu ya. Jadi nggak ngejelimet kan begitu ya, nggak ngejelimet gitu ya di dalam memahami agama gitu. Sederhana tapi mengikuti kaidah-kaidah. Ini pertanyaan begini, Ya. zakat itu disalurkan langsung atau kepada badan pengelola zakat? Oh, zakat itu apakah kita langsung kita berikan ke mustahiknya? Ya. Kita cari siapa mustahiknya gitu ya, kita berikan langsung, atau kita titipkan ke lembaga pengelola zakat, mau langsung maupun mau dititipkan sama aja. Mau langsung silahkan, mau dititipkan silahkan. Yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya kan? Ya kan? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka, ya kan,
Yang mana dari harta yang diambil sebagian itu sebagai pembersih dan pensuci daripada harta tersebut. Dan doakanlah mereka. Ini ayat ini seakan-akan memerintahkan. Ya Allah ini memerintahkan kepada siapa? Ambillah dari harta mereka. Ini menurut para ulama bahwa ayat ini ditujukan harus ada orang yang menjalankan proses penghimpunan zakat itu sendiri. Karena perintahnya ini adalah fi'il amar, khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Ya. Sebagian dari harta mereka shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ya kan? Sebagai pensuci dan pembersih buat harta mereka. Ini ayat ini seakan-akan memerintahkan kepada seseorang. Nah, makanya para ulama tafsir dan para alim ulama fikih mengatakan selayaknya yang berkuasa lah mengingatkan orang-orang yang berharta untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membantu ekonomi orang yang kebetulan tidak ditakdirkan dan tidak dimampukan untuk sementara waktu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi pemerintah ini harus menekan, bisa pemerintah, bisa lembaga amil zakat atau apapun. Dan ini perintah gitu ya. Jadi seperti itu. Ya boleh langsung, kita boleh dititipkan, ya kan, ya sama aja. Nggak usah khawatir ibadah ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat, ya kan, caranya, tujuannya dibenarkan menurut syariat. Seperti itu. Ada 8 golongan yang penerima zakat yang berhak menerima zakat. Adakah prioritas dari 8 golongan penerima zakat tersebut untuk menjadi yang lebih utama dalam menerima zakat? Apakah dari mustahik yang 8 itu ada yang lebih prioritas? Ya. Apakah harus fakir miskin? Kalau ada fakir miskinnya, kalau tidak ada, ya kan, apa harus menjadi prioritas? Jadi begini, yang bisa menentukan prioritas itu siapa yang lebih dahulu didahulukan, ya kan, itu nanti tergantung situasi, kondisi, waktu, tempat berada. Gitu. Makanya di sini kan harus ada kajian zakat, ada lembaga zakat yang mengkaji, menganalisa situasi dan kondisi umat, ya kan, mana yang lebih prioritas, gitu ya. Apakah fuqara wal masakin? Kalau memang fuqara wal masakin kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, apa nanti? Apakah ibnu sabil? Kalau ibnu sabil sudah tidak ada, apakah gharimin? Apakah mu'allafati qulubihim? Ya semuanya prioritas. Ya, semuanya prioritas. Semuanya yang 8 asnaf itu berhak untuk menerima. Cuma nanti mana yang lebih prioritas itu tergantung situasi dan kondisi, waktu, tempat berada. Ya. Makanya ada fikih prioritas gitu ya. Fiqhul aulayat, fikih prioritas. Nah, ini harus ada dikaji. Ya kalau memang ketika situasi masyarakat mengalami bencana alam, membutuhkan bahan makanan pokok, ya makanan pokoklah prioritaskan, iya kan? Atau ketika paceklik dan sebagainya, ketika makanan pokok sudah ada tapi ini air susah, ya udah zakat itu ya dilarikan ke air, ya tergantung kebutuhannya nanti, ya kan? Yang pasti jangan sampai terjadi kemubadiran di dalam pendistribusian zakat. Begitu. Jadi mana yang prioritas tergantung situasi kondisinya. Ya, melihat situasi kondisinya. Terus Kiai, kan tadi yang Kiai juga sebutkan salah satunya itu mu'alaf ya Kiai. Kenapa sih Kiai mu'alaf itu berhak menerima zakat, dan bagaimana Kiai kalau mu'alaf itu memang mampu gitu dan kaya Kiai, masih berhak atau tidak gitu menerima zakat? Ya. Kalau menurut para ulama-ulama fikih,
Kenapa mu'alaf itu diberikan hak berzakat? Biasanya orang yang non-muslim ketika masuk Islam itu mengalami kegoncangan sosial, kegoncangan ekonomi dan sebagainya. Sehingga disinilah hadir zakat untuk menopang jangan sampai orang yang baru masuk agama Islam itu mengalami kegoncangan. Sehingga hadirnya zakat itu memperkuat keimanan dia untuk belajar beragama secara baik dan benar, ya seperti itu. Jadi ini menurut para ulama untuk memperkuat keimanan. Terus bagaimana kalau mu'alafnya kaya raya? Ya mungkin dia kaya raya, dia tidak membutuhkan support harta, mungkin dia membutuhkan support ilmu, pengalaman, atau sahabat untuk lebih mendalami lagi agama yang baru dia dalami, seperti itu. Jadi banyak cara kan begitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Ada aja kan begitu, seperti itu kan. Ada orang mu'alaf kaya, ada orang mu'alaf yang memang situasi ekonominya tidak baik. Seperti itu. Dan tidak mu'alaf aja ya, umat Islam pun banyak keadaan ekonominya kurang baik ya. Masih butuh bantuan dan butuh support dari lembaga-lembaga keuangan umat. Begitu. Ada satu lagi pertanyaan Kiai. Ya. Apakah setiap orang yang membayar zakat melalui badan pengelola zakat perlu tahu kepada siapa dan di mana zakat itu disalurkan? Ya. Yang pasti setiap pengelola lembaga keuangan zakat atau amil zakat itu memiliki prioritas, ya kan? Prioritas nanti kemana? Ya kalau untuk zakat fitrah akan langsung didistribusikan. Kalau untuk zakat mal nanti prioritasnya kemana? Apakah ke pendidikan, apakah ke kesehatan, apakah ke rumah peribadatan, ataukah ke kepentingan halayak ramai, jalan, kemudian pengairan atau sarana transportasi dan sebagainya. Jadi apakah kita sebagai muzaki harus tahu sampai diberikan kemana pengelolaannya? Ya mau tahu ya silahkan, yang nggak tahu pun ya tidak apa-apa. Yakinkan, percayakan bahwa ketika kita memberikan zakat, ya baik itu langsung maupun kita lewat lembaga amil zakat, yang pasti insya Allah semuanya amanah dan tidak menggugurkan ibadah kita dalam menunaikan kewajiban kita membayar zakat. Jangan suka kita berburuk sangka. Yang penting kita laksanakan zakat sebaik mungkin sesuai dengan aturannya. Mau langsung silahkan, mau dititipkan silahkan. Seperti itu, ya. Dan kita kan punya lembaga dana ummah Darul Ulum DDU, ya kan? Nah DDU ini kan sebagai sebuah lembaga penghimpun, pengumpul dan sekaligus mendistribusikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Dan lembaga ini kita kontrol. Ada dewan pengawasnya, ada dewan syariahnya, ada pengurus hariannya, ada pendistribusiannya, kepentingan untuk santri yang belajar, untuk bangunan, fasilitas sarana, dan untuk membantu masyarakat sekitar, ya kan, yang kurang kekurangan secara ekonomi, kekurangan secara kebutuhan hidupnya. Terutama ya kita prioritas di bidang pendidikan. Kita utamakan ke bidang pendidikan, mencetak generasi Islam yang lebih baik secara pendidikannya. Jadi begitu. Kita punya kan Yayasan Dana Ummah Darul Ulum, dompet Dana Ummah Darul Ulum. Ini sebagai lembaga penghimpun, penyaluran dan mendistribusikan dan mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi jangan takut ya Kiai ya. Oh, insya Allah amanah, insya Allah amanah. Dan
para muzaki bisa langsung melihat ke pondok kemana didistribusikannya. Kalau ada yang memberikan beras, ini dikemanakan berasnya, apakah dijual lagi? Yang memberikan makanan nanti bisa dilihat makannya diberikan ke siapa, ya kan, diberikan ke santri, diberikan ke guru-guru ngaji, ya kan, orang-orang yang membutuhkan. Dan lagian masa kita makan sendiri, jadi gitu. Nggak usah khawatir ke Yayasan Dana Ummah Darul Ulum, ya, insya Allah amanah dan bisa dipercaya dan mengikuti syariah, aturan-aturan syariah seperti itu. Ada lagi? Cukup kali kayaknya. Cukup? Iya, cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah semuanya, dan Ustadz mau melanjutkan aktivitas Ustadz selanjutnya. Ya, Terima kasih, Kak. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.